Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hana Hanifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem informasi geografis gitu. Seperti teman-teman ketahui bahwa sistem informasi geografis itu merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografis. Jadi, biasanya sistem informasi geografis ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spasial atau geografi yang berorientasi pada penggunaan teknologi komputer. Nanti di sini kita akan menggunakan software yang namanya QGIS gitu, Quantum GIS. Di sini, jadi suatu sistem informasi geografis itu sangat penting untuk adanya suatu proyeksi. Jadi nanti tema pada hari ini kita akan mengerjakan tentang memberi proyeksi pada peta rupa bumi Indonesia dan juga bagaimana cara mendigitasinya. Sebelum itu, teman-teman juga bisa lihat di sini gambaran bahwa sebuah peta itu dapat memiliki suatu informasi spasial yang sangat lengkap gitu ya. Di sini misalnya teman-teman lihat di Google Earth Engine di daerah Purwokerto gitu. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana perubahan lahan dari tahun ke tahun. Nah, di tahun dulu sekitar tahun 80-an itu kan mungkin masih sangat hijau rimbun, terjadi perubahan penggunaan lahan. Nah, kan tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang perubahan penggunaan lahan, kita akan membahas bagaimana cara untuk mendigitasi perbedaan penggunaan lahan, mungkin dari pemukiman atau sawah atau hutan, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Buka software QGIS-nya masing-masing, langsung aja pilih New Empty Project. Nah, sebelumnya kan saya di Eldiru sudah nge-share peta RBI. Itu bisa teman-teman download peta RBI-nya. Jadi biar sekalian bisa diaplikasikan. Oke, sebelum kita mulai digitasi, kita akan memberi proyeksi pada peta RBI-nya itu sendiri. Jadi di sini di raster, pilihan raster itu ada georeferencer. Kalau misalnya di QGIS-nya teman-teman belum muncul georeferencer, teman-teman bisa pilih plugin, manage and install plugin. Di sini nanti teman-teman pilih yang georeferencer. Nih, yang all. Jadi teman-teman cari georeferencer gitu kan. Nah, ini karena di tempat saya sudah ada, jadi dia nggak muncul. Kalau misalnya di tempat teman-teman belum ada georeferencernya tadi, bisa teman-teman install dulu pluginnya. Nah, di sini kan karena di tempat saya sudah ada georeferencer, langsung saja. Nah, di sini kita tambahkan peta RBI-nya. Oke, yang Purwokerto ya. Ini sudah ada. Saya hapus dulu. Oke, nah di sini, nah kita akan memberi proyeksi. Jadi di peta RBI ini kan belum mempunyai proyeksi. Jadi kita akan memberi proyeksi pada 4 titik, yaitu dia kayak searah jarum jam gitu. Jadi dari sebelah kiri di sini 1, 2, 3 sama 4. Nah, proses ini namanya disebut rektifikasi. Jadi pemberian proyeksi pada peta rupa bumi. Nah, ini bisa kita zoom. Nah, koordinatnya yang kita tambahkan, ini kita bisa add point yang ini ya teman-teman. Add point.
di sini tinggal diklik. Kliknya itu yang di pas garis tengahnya. Pas di garis tengahnya ini diklik. Nah, di sini teman-teman isi data X dan Y-nya. Untuk data X itu data yang sebelah sini. Ini kan degree, minute, second. Jadi kita isi yang di sini nilai X-nya ya, kita isi 109,07 di spasi ya, sama 30. Nah, yang ini karena dia lintang selatan itu kan kita kasih tanda minus 07, 22, 30. Terus oke. Nah, di sini akan muncul titik yang sudah teman-teman kasih koordinatnya. Jadi kita 3 lagi ya titik yang diberi koordinat. Oh ini, kalau misalnya teman-teman bingung untuk toolsnya, nah yang tangan ini untuk menggerakkan, digeser. Yang ini untuk zoom in, zoom out-nya. Kita zoom lagi. Oke, kita add point lagi. Ingat ya teman-teman, yang X itu yang sebelah sini. Itu bujur XY-nya 109, 15, 00. Jadi jangan lupa di spasi. Lalu dikasih yang Y-nya itu jangan lupa minus 07, 22, 30. Oke. Udah ya, titik 2, jadi kurang 2 lagi. Nah, kita geser dulu. Nah, ini biasanya juga agak loading. Biasanya juga tergantung spesifikasi laptopnya masing-masing gitu kan. Kalau laptopnya yang canggih dia cepet banget. Tapi kadang juga memakan waktu ya. Kalau kita berurusan sama peta ini dia agak sedikit harus bersabar. Oke. Kita tambahkan lagi titik koordinatnya yang ketiga. Jangan lupa di add point pas di garisnya ini ya, di titik pertemuan ini kita isi 109, 15, 00. Yang Y-nya jangan lupa min 07, 30, 00. Oke, lalu yang terakhir kita tambahkan titik koordinatnya. Oke, nah ini kita cari titiknya. Kita tambahkan lagi add point. Ini 109, 07, 30. Yang Y-nya min 07, 30, 00. Oke. Nah, kita udah punya 4 titik koordinat yang sudah diproyeksikan, koordinat X dan Y-nya. Ini nanti bisa teman-teman langsung start georeferencing. Nah, karena kita belum ngisi data georeferencingnya, dia kan muncul kayak gini, preset transformation type-nya. Kita oke dulu. Nah, ini settingannya ada di sebelah kuning ini. Yang transformation setting. Ini kita isi linear. Yang ini tetap nearest neighbor. Terus yang target SRS-nya itu kita rubah ke proyeksi WGS 84. Nah, udah kita rubah ke proyeksi WGS-nya. Di sini output rasternya teman-teman lebih baik teman-teman sudah menyiapkan folder terlebih dahulu. Misal saya buatkan folder digitasi Purwokerto. Oke. Nah, nanti
kalian bisa save filenya di sini, langsung aja di save. Nah, muncul nanti ada modified TIFF. Nah, dari kalau misalnya petanya sudah kalian beri proyeksi, itu muncul dalam bentuk file TIFF. Nah, TIFF ini biasanya dia data raster ya. Kan kemarin kita udah ngomongin yang data raster sama data vektor. Kalau yang vektor tuh biasanya file SHP. Nah, ini TIFF dia menunjukkan data raster. Ini kita oke aja. Oke. Nah, udah bisa di close, ini di save. Nah, kalian bisa menambahkan, kan ini masih kosong nih ya lembar kerjanya. Kalian bisa tambahkan dari Open Data Source Manager yang di sebelah kiri paling pojok. Nah, ini kalian pilih yang raster untuk memilih datanya di sini. Digitasi mana tadi? Yang ini modified ya, oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini perbandingannya yang sudah diberi georeferencing sama yang belum. Misal tadi yang belum RBI Purwokerto. Ini bisa di zoom to layer. Nah, ini kan yang belum diberi proyeksi, sedangkan ini yang sudah. Jadi kayak dia lebih tajam gitu kan, karena dia sudah terproyeksikan. Jadi kenapa kita perlu memberi koordinat lagi di georeferencing itu? Karena untuk meningkatkan akurasinya di lapangan gitu. Nah, ini bisa kita remove aja. Kita remove aja yang tadi. Yang kita gunakan adalah peta yang sudah di modified TIFF tadi ya. Bisa di remove. Oke. Setelah itu teman-teman bisa add layer. Jadi tambahkan layer untuk membuat nanti teman-teman kita mendigitasi penggunaan lahan. Create layer, new shapefile. Nah, ini kita batasi dulu. Kalau di sini saya akan mencontohkan untuk batas desa ya. Di sini file name-nya juga bisa kita save di folder yang tadi, yang digitasi Purwokerto. Nah, kan ini dia tipe filenya dia file SHP. Kita kasih nama batas desa. Ini jangan ada spasi ya, jadi di penghubung underscore. Di save. Nah, kemarin kalau misalnya batas kecamatan, batas desa itu dia line karena dia batas. Jadi dia makanya yang line, polyline. Dan ini yang WGS 84. Kita oke. Nah, ini garisnya juga bisa teman-teman ganti, rubah. Diklik kanan, style. Caranya biar kelihatan gitu kan, warna merah. Nah, di sini sebelum kita ngedigitasi, teman-teman harus perhatikan dulu legendanya. Teman-teman lihat di sini batas administrasinya. Kalau yang provinsi itu titik 1, kabupaten titiknya ada 2, batas kecamatan titiknya 3, yang batas desa itu titiknya 4. Nah, sekarang saya akan mencontohkan yang kita mendigitasi batas desa. Ya, jadi seperti kata saya kemarin, kalau misalnya ngedigitasi itu di zoom karena biar sesuai keadaan lapangnya. Yang ini ya, saya akan mencontohkan. Jadi diklik yang batas desa, teman-teman bisa aktifkan toggle editingnya. Toggle editingnya ini diklik, lalu pilih yang ini, yang line, polyline kan kita sudah buat. Ini bisa teman-teman digitasi.
digitasi yang baik itu adalah yang sesuai, jadi rapi gitu. Kalau misalnya kita ngezoom kayak gini, lihat, jadi dia menceng nggak sesuai dengan garisnya. Ini kurang terlihat ya. Bentar biar tebel. Properties. Oke. Nah, ini kita gerakkan di sini. Kita zoom lagi. Jadi kalau mau digeser-geser itu kayak yang ini. Nah, ini kan kalau misalnya nggak kita zoom banget, dia kan menceng, padahal bukan di garisnya. Jadi kita harus benar-benar di zoom. Kita lihat mana yang batas yang titiknya 4. Nah, ini saya contohkan saja ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman lakukan di batas kecamatan. Jadi tiap teman-teman misalnya mau ngegeser, diklik dulu yang pen mapnya digeser. Lalu kalau mau melanjutkan batas desanya tadi, diklik lagi yang polyline, yang bentuknya ini ya. Langsung teman-teman digitasi lagi. Ini kan digeser, diklik lagi, teman-teman mungkin ada yang sudah mencoba. Oh, salah. Oke, ini kita maaf teman-teman, itu tadi terputus. Jadi kalau misalnya teman-teman terputus nih, kayak tadi saya, jadi harus ngulangin lagi dari awal, dikasih batasnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai di digitasi, itu teman-teman langsung klik kanan, tinggal ditambahin 1 gitu. Jadi ini nanti akan muncul di open atribut tabelnya. Nah, di sini. Jadi kan nanti teman-teman digitasi satu kecamatan, ada beberapa desa gitu kan misalnya. Ada batas satu kecamatannya ada 3 desa misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa kasih ini ID-nya 1, 2, 3. Nanti teman-teman add file, add field, new field. Di sini keterangan. Type-nya teman-teman ganti jadi teks. Di sini bisa ganti 30. Nah, di sini misal teman-teman kasih namanya desa, misal itu desa Kali Bening gitu ya. Oke, ini nanti bisa di save. Nah, itu misalnya untuk yang batas desa ya contohnya. Kalau misalnya teman-teman ingin, kan ini ada beberapa tutupan lahan, jadi teman-teman buat lagi layer, create layer, new shape file. Tadi di sini ya udah di folder yang digitasi Purwokerto. Ini kita tambahkan misal sawah gitu. Nah, kalau sawah teman-teman pakainya yang polygon.
PGS-nya tetap 84. Ini oke. Nah, teman-teman lihat yang sawah itu yang gimana sih di legenda? Oke, nah di sini kan kalau yang sawah irigasi itu yang seperti ini, yang sawah tak ada hujan yang seperti ini, yang kotak-kotaknya. Kalau yang sawah irigasi miring gitu kan. Nah, kita lihat di sini tadi, misal saya akan mendigitasi sawah irigasi yang di sini. Ini sama pensilnya yang toggle editing tadi diaktifkan dulu, baru teman-teman bisa mendigitasi. Nah, ini ya. Misal kalau terlalu panjang ya teman-teman buat dulu satu ini, nanti dilanjutkan digitasi yang lainnya. Nah, ini sama kalau misalnya sudah selesai, diklik kanan, tambahin satu, oke. Tambahkan lagi yang lainnya, misal sawah irigasinya. Kalau misalnya teman-teman mau langsung ngedigitasi semuanya itu juga nggak masalah, tapi kan karena biasanya terlalu luas, teman-teman potong dulu, ini juga tidak masalah. Nah, nanti disimpan 2, oke. Karena takutnya kalau misalnya teman-teman terlalu panjang, nanti malah tertimpa yang lain dan dia nggak jadi terbentuk gitu. Misal contohnya ini ya, dia malah nyasar ke sini, itu kan kalau udah kayak gini dia nggak bisa diedit, dia bisanya dihapus. Hapusnya dia dari open attribute tabel. Nah, ini bisa di remove. Oke, nah jadi hilang gitu. Nah, itu ya untuk yang sawah. Nanti untuk misalnya teman-teman tambahkan lagi yang lainnya. Jadi teman-teman create layer lagi, new shape file, tambahkan misal pemukiman. Pemukiman juga sama pakainya polygon. Oke, nanti teman-teman cari kalau misalnya pemukiman kan yang ini ya. Pemukiman misal. Nah, ini 1.